dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Termasuk maut. Amin? Iya. Saudara baca nanti di Alkitab, saudara jelas Tuhan ngomong saudara. Maut, aniaya, apapun gak bisa. Cuman apa saudara, kenapa kita masih terpikat dengan dunia, pesona dunia? Karena apa? Pembaharuan pikiran kita belum terjadi. Dalam Roma 12 Tuhan bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Itu pola pikir Bapak Ibu. Semuanya dari pola pikir. Coba Bapak Ibu, ada yang suka makan ini, ada yang gak suka saudara. Semuanya dari pola pikir. Coba kita gak ada punya pola pikir. Saudara makannya enak kok. Wah saya gak suka sayur. Anak-anak sekarang kan banyak gak suka sayur. Itu karena pola pikir kan. Sayur gak enak gitu. Tapi saudara kalau ini diperbaharui, keren banget. Saudara. Ya, oke. Silakan ambil mic-nya, bro. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu hari ini. Pertanyaannya gini. Hari ini Tuhan Yesus lagi jor-joran sama kita, saudara, ya, dalam menyambut Imlek. Dalam menyambut Sincia 2 hari lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus cuman bilang gini, hari ini silakan kamu mau minta apa aja, gua kasih. Ya, jadi saudara nggak usah dipikirin ya, nanti kalau ditanya, mau minta apa saja hari ini dikasih. Mau? Minta apa aja, bebas ya. Yang saudara butuhkan apa, silakan saudara ngomong saudara. Oke, kita mulai dari Rahel, dari Teens. Ya. Silakan Rahel. Rahel, ya. Rahel, kamu mau minta apa? Ya ngomong langsung, jangan lihat ii. Mau minta apa? Ayo, apa yang kamu butuhkan? Langsung. Minta apa? Ayo, ini kan Tuhan lagi ngomong, Rahel kamu mau apa? Minta apa aja. Mau minta apa? Ayo. Minta duit. Minta duit. Tuh, toel ii, 2 hari lagi ii. Minta angpau ya gitu ya. Oke, ada yang salaman sama saya beberapa kali selalu, Om angpaunya mana? Om angpaunya mana? Enggak sinci aja angpau saudara ya, butuh duit. Oke, kita tanya Darren. Ya, Teens dulu. Darren, minta apa Darren? Minta biar gak pernah sakit gitu. Enggak pernah sakit, alias sehat. Oke, ya, dah. Teens, kita beralih ke youth sekarang. Kita beralih ke youth ya. Mana nih wajah-wajah youth? ABG. Stefani ini yang kacamata. Nih. Sampingnya Maria Ripka. Oke, Stefani, kamu minta apa sama Tuhan Yesus? Mau minta sembuh dan kaya raya. Wah, sembuh, kaya raya, suami ganteng. Iya betul. Paket komplit. Oke, nggak apa-apa namanya kita minta kan bebas ya. Oke, kita beralih ke pasangan muda. Mau tanya Stefanus, nih. Stefanus Rian. Sana. Badan gede. Stefanus minta apa Stefanus? Mau minta tukang aja deh Pak. Loh, tukang apa maksudnya? Rumah lagi berantakan, gak ada tukang Pak. Tukang pompa. Oke, bebas namanya minta kan bebas. Oke. Ya. Kita tanya ini, yang pojok nih, Bang Sony. Ini mana Bang? Ya. Minta apa Bang Sony? Supaya diberi kesehatan. Kesehatan. Ya. Itu aja. Dan berkat-berkat Tuhan selalu ada. Ya, berkatnya apa yang jelas? Ya beri apa? Usaha biar lancar lah gitu. Ya. Biar beri kesehatan sama keluarga dan semuanya lah. Semuanya lengkap ya, paket komplit pokoknya. Ya. Oke, ya silakan. Ya, ini pasangan muda. Kita beranjak yang sudah agak ya gocap lah. Di atas gocapan ya. Oke, Bro Stefanus sana. Minta apa nih? Ini yang di atas gocap nih. Saya mau percaya sama Tuhan. Minta percaya sama Minta Tuhan. percaya sama Tuhan. Oke, boleh bebas. Oke.
Lina Yinin. Minta apa, Lin? Nggak ada lah. Nggak ada. Nggak ada. Belum pikiran, Pak. Bukan minta menantu. Belum. Belum, masih jauh ya. Oke, kasih ke Dino. Wah, dia paling pojok tuh. Dino, minta apa Dino? Sehat aja, Sehat aja. kesehatan. Duit nggak? Banyak. Oh. Bahasa kita itu kadang-kadang selalu rohani. Pak, yang penting sehat, Pak. Kalau saya nggak mau, cuma sehat ya. Kalau duit nggak ada gimana? Ya repot juga kan, ya. Kita nggak apa adanya sama Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan beralih ke lakcap ke atas. Lakcap ke atas. Ini kan gocapan, lakcap ke atas. Mana Bro Yonas mana? Oke. Bro Immanuel Chris. Udah lakcap ke atas kan? Lakcap G. Oke. Kita tanya ini. Minta apa Bro Chris? Nah, minta apa? Sukacita Sukacita. Itu aja. ya, dan kesehatan. Dan kesehatan. Oke. Ya. Sini kita tanya nih. Nih Pak Samuel Suhandi. Nah, ini di atas cicap nih. Cicap. Jadi dari kecil kita tanya. Minta apa Pak? Minta kebahagiaan rohani, jasmani, dan ekonomi. Cia ilah. Plesetan duit tuh banyak ya. Berkat lah, ekonomi lah, padahal duit nyata itu ya. Duit banyak kan? Oke, ponakan datang lagi 2 hari, kalau nggak ada duit gimana? Oke, ya. Oke, kita tanya kita yang paling tua kayaknya sendiri ya, Sugimin. Yang paling tua nih. Masih ada Popo. Nanti tanya ya siapa yang lebih tua ya. Minta apa Keluarga saya itu semua sehat-sehat. Sehat-sehat. Usaha mereka maju terus. Wah, ini orang tua yang peduli sama anak. Karena Popo, ini ada Popo nih, Po. Kasih terakhir, Popo, minta apa Po? Minta sehat. Wah, sehat. Terus apa lagi Po? Panjang umur. Jangan. Ya, bagus. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Jangan panjang umur lagi ya, Po ya. Jangan. Ini keren loh. Biasa orang ulang tahun ke 90 aja minta panjang umur, Saudara. Berapa bulan lalu saya doakan orang sudah 86. Anaknya bilang gini, Pak doakan supaya sembuh. Kenapa? Bulan depan mama saya mau ulang tahun. Saya bilang, nggak salah loh. Udah 80 lebih masih minta. Tapi itulah manusia. Oke, jawaban Bapak Ibu semuanya nggak ada salah, nggak ada benar ya. Ya, nggak ada salah, jadi nggak ada urusan salah benarnya. Tapi coba kita perhatikan, jawaban kita itu rata-rata mengacu kepada hal-hal lahiriah. Betul ya? Mengacu kepada hal-hal yang kelihatan. Gitu Bapak, sehat ya. Tuhan, aku mau kesehatan, tapi kita makannya ngaco. Makannya sembarangan. Wah, sikat semua pokoknya ya. Paling mau Imlek, samcan, sican, gocan, semua sikat gitu ya. Pokoknya kita nggak perlu jeroan, semua sikat. Apalagi yang masih muda bilang, nggak apa-apa, kan masih muda, tubuhku masih kuat ya. Apalagi minuman-minuman sekarang kan, waduh ya. Enak, manis semua, sedap gitu Saudara ya. Nggak apa-apa kan saya masih kuat gitu. Tapi kita doanya apa? Minta sehat. Jadi yang kita minta sama yang kita lakukan itu kontradiktif. Bertabrakan gitu Saudara. Akhirnya kalau kita nggak sehat kita salahkan Tuhan. Atau kita pakai bahasa rohani, Tuhan izinkan. Hati-hati ya Saudara, jangan. Itu bahaya sekali ya. Oke? Jadi permintaan kita itu banyak ke hal-hal lahiriah. Satu tokoh di Alkitab namanya Salomo, Saudara. Tuhan ketika tanya dia, kamu mau apa? Salomo jawabnya apa? Aku minta hikmat. Wih, keren banget kita bilang, aku minta hikmat. Saudara, Tuhan bilang ini, karena kamu minta hikmat, maka apa? Kekayaan dan umur panjang aku berikan kepadamu berlimpah-limpah. Kita bilang, wah keren Salomo. Enggak. Harusnya Bapak Ibu dan saya lebih keren dari Salomo. Kenapa? Karena Salomo itu dikasih karunia hikmat. Karena hikmat bekerja saat itu ketika roh Allah hinggap dalam hidup mereka, dia baru bisa bekerja. Tapi kita Bapak Ibu dan saya bukan karunia hikmat, sang hikmat. Siapa?
Yesus itu ada di hati kita. Kapanpun kita bisa lihat. Kapanpun, ketika apa? Kita kasih kesempatan dia untuk berdinamika. Ya, kita lebih dahsyat. Cuman kita ini kalau ketemu orang lebih kaya dari kita, lebih pintar dari kita, lebih cantik dari kita, lebih ganteng dari kita, pokoknya lebih sukses dari kita, kita tuh otomatis sudah minder dulu. Betul nggak? Sadar nggak gitu? Ya, itulah karena kita lihat hal lahiriah. Saya baru aja ketemu saudara saya. Saudara, dia ngomong, wah dia punya ruko banyak saudara. Dia punya villa di Bali, di Ubud Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu dia beli 2,5 M. Ya, ini villa mewah ya, karena kalau orang nyewa pun semalam 3,5 sampai 4 juta satu malamnya gitu. Apalagi kalau lagi liburan panjang itu lebih mahal lagi, bisa 5 juta saudara. Wah dia cerita kesuksesannya, keberhasilannya luar biasa saudara, asetnya banyak saudara. Ya, lalu dia cerita lagi anak keduanya lagi kuliah sekarang ya, kuliah bagian bikin kue seperti saudara. Dan anaknya ini kalau pulang kuliah dia bikin kue. Ya, lagi Imlek ini dia dulang duit saudara, karena dia bikin lapis legit itu kurang lebih ada 500 paket. Ya, lapis legitnya nggak gede karena bukan yang segi 4 gitu, lapis legitnya bulat ya, jadi kan nggak gede, 500.000 tapi harganya. Saya dikasih kemarin 1. Isi saya bilang gini, wah ini enak banget, kecil tapi enak. Kenapa? Dari pakai Wisman. Ya, saya bilang nanti saya coba aja dong. Sukses. Dia bilang gini, anak saya ini sekalipun dia masih kuliah, dia mendulang duit dua perkara, Imlek sama kue bulan. Jadi saya bilang ini hebat sekali, sukses. Tapi di dalam hati saya ini luar biasa loh. Enggak ada saya minder, enggak ada saya, aduh malas lah ngomong sama orang ini, kayaknya kita udah kalah hawa dulu. Enggak ada loh. Justru dalam hati saya bergelora, saya bilang gini, saya lebih kaya dari kamu. Ya, saya ngomong sama istri, kita ini lebih kaya daripada, kenapa? Kita punya yang dia enggak punya. Siapa? Saya punya Yesus. Sudah belum kita ngomong dari hati kita, saya punya Yesus. Dia punya 2 anak. Anak gede saya mah fashion katanya, jalan-jalan terus. Tapi anak yang kedua ini, pokoknya kuliah tetap jalan, pulang kuliah dia udah bikin kue. Sehari-hari pun dia bikin, ya kue-kue kering gitu loh. Wih, saya bilang keren banget kan. Jarang menemukan anak-anak seperti ini kan. Baru usia berapa, masih kuliah ya 20-an baru usianya. Tapi sudah menghasilkan miliaran. 500. Hampers Imlek ini saudara, kenapa? Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar, kali pesan 20, 30 gitu saudara kita. Luar biasa, sampai ada orang yang pesen sama dia, ini bapaknya yang ngomong gitu, nggak mau pakai merek dia, ya orang jual lagi. Nggak mau pakai merek dia, jadi polos aja gitu, nanti orang tempelin lagi, kan banyak begitu kan. Tempel lagi, jual lagi 700, 800. Kenapa? Memang berkualitas, kecil tapi berkualitas, jadi harganya betul-betul bagus saudara. Tapi di dalam hati saya enggak ada, saya minder. Oh, lu kaya raya, lu punya rumah ini, punya villa di Bali, punya ini banyak banget aset yang dia miliki saudara. Belum terlalu tua. Tapi ingat, Bapak Ibu dan saya, kita lebih lagi. Tapi itu harus ada dari hati kita yang keluar. Sehingga apa? Tuhan pertemukan kita dengan siapapun kita, enggak jadi persoalan. Ya. Nah, saudara, kalau Tuhan suruh kita minta Bapak Ibu, pasti permintaan kita itu lahiriah. Atau kebutuhan kita yang singkat di dunia ini. Duit, saya gitu ya. Oke, yang belum punya pacar ya Stefania, yang ganteng, yang mencintai saya, yang gak pelit, itu penting. Kalau saya mau pergi, kartu kredit dikasih, debit dikasih, uang cash dikasih, unlimited. Betul ya? Nah, itu langka. Stefani itu langka. Tapi itu kan kerinduan. Ya. Anak-anak kan wah, aku biar bisa kuliah, aku bisa dapat nilai yang baik. Nanti kalau aku lulus bisa lulus summa cum laude. Wah, aku pokoknya hebat. Itu kerinduan. Itu permintaan kita. Termasuk gereja pun, saudara, coba saudara perhatikan doa-doa kita. Doa-doa kita pun lahiriah isinya. Termasuk minta jiwa-jiwa loh. Lahiriah loh. Tuhan kami minta jiwa-jiwa. Lahiriah. Kenapa? Karena bukan itu intinya yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Bukan itu. Ya, yang sakit tadi, saudara. Mau minta sehat. Iya, betul. Kita mau sehat. Ya, saudara. Ya. Tapi tahu, Tuhan lebih mau kita sehat. Kenapa? Karena Tuhan bilang persembahkan tubuhmu. Roh, jiwa, tubuh kita satu paket. Itulah ibadahmu sejati. Nggak bisa tubuh kita sakit, tubuh kita lemah, nggak bisa. Kita bilang, Tuhan ini aku persembahkan kepadamu. Nggak bisa. Saudara. Jadi Tuhan itu mau sebenarnya saudara kita cukup percaya kepada Dia. Ya. Salah nggak kita minta? Nggak salah. Saya nggak bilang itu salah benar makanya. Tapi saudara, permintaan kita, apapun itu saudara, sebenarnya kita sedang membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kita minta A, sebenarnya yang Tuhan mau kasih B buat kita. Tapi kita udah tertarik dengan A. A kebutuhan saya. Tuhan kan lebih tahu. B nak, enggak Tuhan. Ya udah dikasih. Yang B-nya disimpan dulu. Sampai apa? Sampai kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku enggak minta apapun lagi. Apa? Cukup. Cukup. Salomo dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta umur panjang, dia nggak minta, dia minta hikmat. Itu pun masih meleset saya bilang. Kenapa? Kita nggak usah minta hikmat lagi, sang hikmatnya udah ada. Tapi Tuhan hati Salomo kan, wow, ini orang kau nggak minta kekayaan. Saudara, kita minta kekayaan pun saudara, waktu Tuhan kasih pun belum tentu kita bisa kelola. Betul nggak? Iya. Kami ada di yayasan, saya sekarang tadinya jadi bendahara, naik jadi wakil, istri saya yang jadi bendahara gitu ya. Ya, kami bantu hamba-hamba Tuhan saudara. Tapi konyol ada yang punya pola pikir yang lama saudara. Waktu dia dibantu santunan tiap bulan saudara, dia nggak mau lakukan apapun. Kenapa? Dapat tiap bulan. Itu. Kita sama Tuhan begitu, nggak bisa. Suatu saat ketika Yunus datang ke rumah bersihin AC, saudara, saya kagum lihat Tuhan. Kenapa? Tadi Zili itu anaknya, yang singer tadi, masih teens ya. Cewek, dia bantu papanya cuci AC. Bagi saya, wow keren. Tapi jangan bangga dulu ya Zili ya. Terus, loh anak teens gini, anak cewek loh. Ya, ini kan kerja AC, boleh dikatakan kerja kasar kan? Kerja kasar kan? Kok dia mau bantu, semprotin gitu. Wah. Saya bilang Zili, terus ya kamu lihat Tuhan. Ini Tuhan yang sedang didik kamu. Saudara. Ya kalau kamu tidak lakukan ini, kamu gak hidup. Itu aja. Betul? Saudara pernah ketemu waria-waria? Yang gerincing, rambutnya gini, pernah? Diledekin dia marah gak? Pernah masuk ke toko, sama jual kesal liatnya gitu. Nah, kita cuman kasih berapa? 2.000, paling mentok 5.000. Diledekin dia marah gak? Enggak. Kenapa dia gak malu? Kenapa dia gak malu? Yan. Darurat. Dia nggak lakukan, dia nggak hidup. Kita dengan Tuhan itu harus seperti itu. Tapi melakukannya bukan terpaksa. Ya saya kalau nggak lakukan, nggak hidup. Itu aja. Jadi Tuhan itu saudara ya, semua kita nih, semua usia saudara. Tuhan itu saudara mau kita itu saudara menikmati percintaan. Tapi selama kita masih minta saudara, sebenarnya hubungan kita tuh hanya apa? Hamba dan Tuhan. Itu aja batas. Atau anak dengan bapak. Tapi coba orang tua. Anakmu minta terus. Gimana Jem? Emily, minta, Pi. Besok, Pi minta. Kesel gak kira-kira? Ngomong. Kesel gak? Kesel kan? Ini anak minta terus, betul gak? Sama kan? Makanya hubungan kita tuh jangan sebatas, oh aku anak Allah. Yes, oke. Tapi saudara kita mesti masuk hubunganku dengan Tuhan, hubungan percintaan. Aku adalah mempelai wanitanya. Tuhan tuh jor-joran. Tuhan tuh gak terbatas. Kami dialog untuk suruh papa mama tuh pergi, orang lebih gitu loh. Ya, papa mama pergi berlibur, ikut Toraja dan sebagainya gitu. Ya, nikmatilah gitu loh. Apa? Ada duit kok nggak mau nikmati gitu loh. Ya, tapi papa nolak. Lo awas ya beli ya.
Bapak gue kalau udah ngancam gitu, lo awas ya beli ya, gue nggak mau ikut. Waduh, repot juga kan pakai tur kalau dia udah ngomong gitu. Jimmy ketawa gitu, saudara, karena dia udah tahu warnanya. Papanya Jimmy sama papa mertua saya kembar, Bapak Ibu ya. Jadi udah tahu cara. Lo jangan beli ya. Lo kalau beli gue kagak ikut. Karena repot kalau kita beli pakai tur, udah daftar namanya, kan dia cancel kan nanti kena cas lagi dan susah lah ngerubahnya. Dia bilang gimana caranya gitu ya. Ya udah kamu aja ikut. Dia bilang kamu temenin mama lah karena perlu ditemenin, kasihan nanti pakai long johnnya, pakai sarung kakinya, orang udah tua masih dibantuin, kamu bantuin. Saudara, nggak ada terpikir di benak saya, saudara. Udah lo pakai secukupnya ya. Nggak. Saya bilang kamu download Alipay. Kalau kita kan curious misalnya gitu ya. Mereka kan banyak pakai Alipay gitu. Kamu download Alipay, saya kasih dia kartu kredit, saudara, ada master, ada visa, saya kasih debit saya master. Jadi bisa transaksi ke luar negeri debit. Saya kasih, unlimited. Saya baik? Enggak. Saya aja sebagai suami yang berdosa, saudara, ketika istri saya mau bagi, saya nggak batasin, no. Silakan. Kamu mau beli apa aja, silakan. Tapi saudara udah pernah dengar kesaksian kami kan? Kesaksian saya kan, anak saya pergi ke Korea 3, pulang nggak ada oleh-oleh. Buat bapaknya, nggak ada. Saya kesel, enggak. Tapi saya bilang gini, kok bisa begini ya atmosfer keluarga ya? Istri saya, nggak ada oleh-oleh, nggak ada kan? Nggak ada beli kan? Tadinya mau beli sepatu gitu. Oh video susah. Udahlah di Indonesia juga banyak. Harganya juga ternyata mahal juga di sana. Sekalipun di Indonesia belinya made in China juga. Tapi saya masukin, saya kan berdosa. Tapi unlimited. Apalagi Tuhan kita. Ribka bilang apa? Dia mencintai kita ketika kita masih berdosa. Ada di mana saudara dapat? Enggak ada. Agama-agama lain aja kamu harus kudus, kamu harus begini, rukunnya begini-begini baru kamu diterima. Enggak Tuhan. Hebat gak Tuhan? Ketika kamu masih berdosa, aku mencintaimu. Aku mati buat kamu ketika kamu masih berdosa. Dan Tuhan mati buat kita, dosa yang lalu, dosa sekarang, sama dosa masa depan. Komplit gak? Gak ada yang lain. Maka enak hidup tuh. Jangan mikirin. Betul-betul saya bilang jangan mikirin itu betul-betul. Ya, apa yang muncul lakukan, apa yang muncul lakukan. Tuhan yang sediakan. Saudara, beberapa bulan yang lalu, saudara, ada seseorang datang, dia bersama dengan saudara-saudaranya, ya, saudara, datang ke toko. Waktu dia datang ke toko sepeda di Duta, saudara, dia nggak ngomong apapun. Lalu dia bilang, ke Pamulang yuk, saya mau lihat toko kamu. Ya yuk, dia bilang kita pergi. Kami pergi ke Pamulang, Bapak Ibu. Waktu dia pergi ke Pamulang, dia langsung lihat gini, wow, ini toko bagus banget, ini toko strategis banget. Saya bilang strategis buat apa? Buat jual parcel. Dia pembuat parcel. Ya, wah, begitu ya? Kok kamu bisa lihat? Iya, wah ini bagus banget. Padahal dia berapa setengah jam doang paling-paling mampir. Bagus banget dia bilang gitu. Kamu masih jual nih. Ini pasti saya lihat laku besar gitu. Ya, saya nggak ngomong loh. Ya, ngomong sama anak-anak toko sepeda jual parcel. Nggak cocok kan? Apalagi toko besi. Si Afat Cin jual parcel ya. Toko besi jual parcel kan lebih repot lagi gitu ya. Toko listrik Samuel. Jual parcel kan nggak ketemu kan kalau toko sembako ya Indomaret, Alfa masih cocok gitu ya. Gitu. Oke, saudara. Udah, saya nggak kontak saudara. Nah, tapi mau masuk Lebaran, kontak dia lagi gimana, saudara? Minggu lalu kami ke tempatnya saudara, lihat dia pembuatan parcelnya. Dia betul-betul ini langsung ya. Setiap tahun dia bisa buat itu 30.000 sampai 40.000 parcel Bapak Ibu. Jadi ini langsung kami dapat gitu. Lihat pembuatannya ya, itu anak buahnya itu karyawannya ada kurang lebih 30 orang. Tiap tahun itu orang terus saudara, dari satu kampung di Jawa. Jadi hanya mereka kerja 1 bulan. Tapi kerja 1 bulan masing-masing bisa dapat 20 juta, 15 juta, saudara, pulang beli motor, pulang beli sapi. Tiap tahun begitu terus. 30 orang dia pekerjakan saudara. Rumah 3 lantai gede semua nggak ada yang kosong.
full. Karena 30.000 sampai 40.000 kan. Saya bilang, wah ini orang cekatan sekali. Padahal udah 60 lebih loh Pak usianya. Tapi tuk. Gesit banget orang ini. Ya. Udah siap nggak? Dia bilang, ya. Wah, waktu dia ngomong itu ya kami nyambut. Karena Pak nggak usah modal. Dia support kok. Ya konsinyasi. Nanti kamu laku berapa ya bayar gitu. Udah pulang, saya kontak Sakarya langsung, udah buat etalase. Buat lemari lagi karena nggak ada lemarinya itu kan, maksudnya buat nempatin parcel gitu saudara. Jumat kemarin dikirim Bapak Ibu, satu L300 full, sekitar 160-an paket Bapak Ibu. Ya kita yang kaget, tiba-tiba udah datang barang itu. Karena apa? Karena beda dengan sepeda. Sepeda kalau saya terima satu truk aja, saya udah tahu. Ini Java Wahoo, oke, warnanya 2, cuman white sama black. Saya udah tahu ukurannya, 46, 48, 50, 52, misalnya gitu ya. Berapa jumlahnya? Ini nggak ada tempelannya. Nggak ada tempelannya kan. Hanya membedakannya biskuitnya aja gitu, yang beda-beda. Jadi itu ya beda. Istri bingung juga gitu. Saya bilang, nyerah. Ini kan Tuhan yang mau. Kita kan nggak minta. Kita nggak minta kan. Tuhan yang mau, ya udah kita nikmati aja. Saudara. Ya, lalu udah selesai saudara, saya kan buat lemari kan, buat etalase gitu. Mau bawa ke Pamulang. Dari Senin bikin, Kamis selesai, cuma saya bawa saudara. Ya, ini kan lagi musim hujan. Ini etalase semuanya itu pakai triplek kan. Saya beli triplek 12 mili yang tebal supaya kuat itu. Karena nanti multifungsi. Selesai parcel, saya bisa taruh sepeda. Jadi kerjanya itu seperti itu gitu kan. Saudara, terpalnya itu ya terbatas. Karena tinggi banget kan dari truknya, jadi nggak ketutup semua. Tapi dari hati saya, nggak ada sedikit pun saya keluar gini, Tuhan, please Tuhan, please, jangan hujan ya. Infonya di Pamulang itu, karena dia dekat dengan Bogor, kita panas pun dia hujan. Joel kalau berangkat, panas ini. Sampai di sana dia bilang, hujan lagi Pak. Kadang-kadang hujannya seharian nonstop. Curah hujannya tinggi. Tapi saya lihat Tuhan. Saya nggak ngomong, Tuhan jangan hujan, please Tuhan. Besok hujan boleh deh. Dulu kalau setiap hari Minggu doa saya, Tuhan jangan hujan ya. Minggu kemarin hujan gede kan? Nggak ada tuh kalau dari mulut saya, Tuhan jangan hujan ya hari Minggu. Kalau mau hujan hari Senin sampai Sabtu aja. Egois nggak? Kasihan tuh pedagang kaki lima. Tapi itulah doa kita itu isinya aku, egois. Makanya sampai titik, saya kasih tema hari ini ya, minta apa lagi? Harusnya kita udah sampai titik, udah gak minta apa lagi, udah. Yang belum punya pacar, masih minta pacar? Ide masih minta? Atau gak mau lagi? Ayo. Masih minta duit? Masih minta sehat, masih minta rumah, masih minta mobil. Dulu saya berangkat dari rumah miskin Bapak Ibu ya. Saya tuh punya cita-cita kepingin punya mobil aja deh. Waduh kalau punya mobil kayaknya udah segala-galanya. Waktu Tuhan kasih pun saudara yang udah dengar kan bagi saya itu kan miracle banget, mujizat. Ya. Mamanya setuju dengan saya. Yang tadinya dia tolak, setuju dengan saya, langsung dikasih kunci mobil. Langsung dikasih loh. Saya tolak cuman Bu, karena gak bisa nyetir. Ya kan, itu kan mujizat banget. Anaknya dia kasih, setuju, kunci mobil dia kasih loh Sony. Coba, saya gak minta loh. Tapi setelah dapat, biasa aja loh. Nah, enggak. Yang kita belum punya ketika kita minta, wah kita hebat-hebat. Enggak. Waktu saudara dikasih juga, ternyata bukan. Kenapa? Bukan itu yang aslinya. Bukan dunia ini tempat tinggal kita, bukan. Ini cuma sementara aja. Tuhan ajak kita berdinamika dengan dia di dunia ini saudara. Ya, tapi bukan ini. Nanti bersama dia dalam kekekalan. Tapi mulai dari sini. Ya, hari Jumat kemarin, kami jalan dulu Bapak Ibu. Ya, saya lihat gitu, di Pamulang terang. Panas. Saya cuma bilang gini, kamu mau minta apa lagi? Ayo, enggak usah.
Dia yang sudah atur hidup kita. Enak. Mau minta sehat, nggak usah. Ya saudara, pola hidupnya aja dirubah, saudara. Otomatis tubuh kita ini kan canggih. Canggih nggak? Canggih nggak, Jamie? Jantung kamu minta cuti nggak? Hah? Cuti Imlek lah. 2 hari. Mati nggak? Mati. Nggak usah lama-lama. 5 menit aja jantung berhenti. Lewat. Nggak tahu ilmu kedokteran bilang berapa menit gitu. Lewat gitu. Nggak bisa apa-apa. Coba kita bisa bernapas dengan bebas. Wah. Tapi kita nggak bisa lihat ini. Saya nggak bisa lihat ini. Masih lihat apa? Hal-hal lahiriah. Masih lihat apa? Kebutuhan saya. Masih lihat apa? Yang kelihatan ini. Bukan itu. Roma 8 ayat 32 saudara ini. Roma 8 ayat 32. Kita baca yuk bersama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Berarti siapa? Bapa kita di surga. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagi kita semua. Bagaimanakah? Mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Mana mungkin? Kita pakai logika aja. Anaknya aja satu-satu aja dia kasihi loh. Nih, bukan hanya datang ke dunia, bukan. Tapi mati. Kalau bahasa beberapa menyerahkan free will-nya buat kita. Dan dia mati. Apalagi coba. Kebutuhan kita yang cuma di dunia. Makan, minum, rumah. Yang kita butuhkan, aduh kuliah. Kan kecil banget. Betul gak? Recehan banget gak? Recehan. Tapi kok kita masih tertarik sama recehannya. Hari ini saya mau menyambut Tuhan. Saya gak mau tertarik sama yang recehan, yang kaleng-kaleng. Saya mau sambut dia yang aslinya. Wujudnya dalam hidup saya. Saya berkelimpahan. Gak perlu minta sukacita. Sukacita mengalir sendiri. Gak perlu minta bahagia. Bahagia mengalir sendiri kan dari dalam. Inside out, keluar. Lalu apa? Kita membebaskan Tuhan. Kenapa Hawa bisa jatuh? Bisa tertarik sama buah pengetahuan baik dan jahat itu? Buah itu kan lahir ya. Kenapa? Ya itulah kita. Tertarik yang kelihatan. Padahal yang kelihatan semuanya bohong, yang kelihatan semuanya ilusi. Bohong semua. Tapi tahu gak Bapak? Kabar baiknya, kita ini jauh lebih dahsyat daripada Adam dan Hawa di Taman Eden. Lebih. Bukan kita kalah loh, bukan. Kita ini lebih. Cuman kita belum bisa menikmati itu karena kita terpukau dengan hal-hal lahiriah. Wow. Dek saudara kita, ya nanti Imlek lihat, wah mobilnya mewah banget ya. Gimana kamu cara dapatnya? Kita mintanya hal-hal itu. Saya dengar saudara saya punya villa ini, punya ruko ini, punya usaha ini. Ya punya toko ini, tokonya ramai-ramai semua, ya non-stop. Saya lihat sendiri. Ini orang cara kerjanya buka dari pagi saudara sampai jam 9 malam non-stop. Dia udah gak perlu atur lagi karena sudah ada manajer-manajernya di setiap tokonya. Dia bilang saya mah hang-hang terus kok. Saya mah jalan-jalan terus kok. Jalan-jalan terus dia. Kenapa? Sudah teratur semua. Tapi saya bilang lagi di dalam hati saya lebih dari kamu. Kenapa? Saya punya Yesus, kamu gak punya Yesus. Sikap hati kita tuh masih seperti itu. Kita tuh bangga. Ya. Jangan nanti kita bangga baru udah punya mobil, bangga nanti udah punya rumah gede, ya. Nanti kita pamer buat keluarga kita waktu Imlek ini, wah kita tunjukin gitu ya. Teman saya dulu ya dia tunjukin BMW-nya 2 gitu ya. Saya waktu tegur dia, iya nggak boleh ya, iya nggak usah saya bilang. Saya nggak tertarik sama BMW kamu kok. Wah di garasinya nih lihat nih, enggak. Yang anaknya kasih uang jajan 2M buat dia gitu. Bukan itu saya bilang itu. Ya, yang penting apa? Kamu menikmati pribadi Yesusnya. Saudara lihat ayat ini. Saudara kalau baca seterusnya, saudara,
Ayat ini sesuai dengan pujian tadi. Maut, aniaya, kelaparan, sakit penyakit, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu amin. Kenapa? Disebut ayat yang ke-37, karena kita lebih dari pemenang. Dia bilang, wow. Ini orang ini udah sibuk lagi. Kapan lagi mau antar lagi ya? Ini mau antar ke duta. Dia bilang nanti dulu, saya prepare dulu. Karena di duta banyak sekali sepeda, saya mesti atur. Ya mesti atur dengan baik gitu loh. Karena kan parcel butuh banyak tempat. Naruhnya kan. Apalagi kalau udah yang pecah belah kan gak bisa ditumpuk-tumpuk gitu loh. Jadi butuh tempat. Tapi saya bilang gini, wah. Saya gak minta apa-apa. Tapi Tuhan yang kasih. Kan enak kan. Enak gak Stefanus? Gak minta dia kasih. Enak kan daripada kita minta udah berbusa-busa. Kok gak dikasih-kasih? Mana janjimu? Ya kan? Kita yang kesal nanti gitu ya. Katanya Tuhan setia dengan janjinya. Mana? Betul gak Stefanus? Ya, katanya pria ganteng, pria kaya raya yang gak pelit kasih saya. Mana? Boro-boro, gak datang-datang. Enggak, gak usah. Gak usah nih. Nih saya udah katanya Tuhan kasih kesehatan, gak sehat-sehat, sakit terus. Ya karena kita pola hidup kita. Ya, saya lihat mama luar biasa, ada beberapa hari ini dia berhenti obat ya. Keren saya bilang gitu ya. Karena saya bilang apa? Ya dia yang banyak ngomong. Tuhan kamu obat apa Yesus? Itu aja. Ya, kalau Tuhan kamu obat, ya kamu sehat karena obat, ya meleset kemana-mana. Pasti mati gak ketemu Yesus. Ya, kalau Tuhan kita Yesus udah bilang, Yesus aku gak mau lagi minum obat ini. Minum obat darah tinggi seumur hidup, minum obat diabetes seumur hidup, gak mau. Badannya malah kan. Itu gak bisa, makanan sedikit pun tetap gak baik dengan bahan kimia. Bisa dia mulai menangkap, mulai menyambut, saya bilang, wow, keren. Ya kita bukan minta sehatnya, enggak. Saudara ikutin aja apa yang Tuhan taruh di hati kita, saudara. Nah, saya juga hitung makan sehat Bapak Ibu. Kemarin lapis legit gitu kan ya, sama kopi berdua segelas, ya kopi pahit tanpa gula, udah 1 potong udah. Anak saya yang gede, wah bisa habis 1 loyang. Manis saya bilang ini ya, salah satu yang memang enak ya. Yang enak-enak tuh bawa penyakit loh. Betul gak? Ya, ya dong. Kita punya di sini udah. Saya nggak ada lagi urusan halal atau tidak halal, nggak ada. Ya, halal tidak halal itu kan urusan agamawi gitu deh. Tapi Tuhan berkata berguna atau tidak. Ya, saya udah jaga pola, udah ini, saya pikir udah, ternyata nggak jaminan. Saya masuk pradiabet namanya, ya belum diabet tapi pradiabet. Ya udah Tuhan, saya bilang saya nyerah. Pada seseorang berkata gini, Bapak harus tambah ini lagi. Oke, saya sambut. Ya, saya nyambut aja, hati kita nyambut aja gitu. Gimana cara melakukan nggak tahu punya. Kalau hati kita tuh nyambut, saudara lihat, kok terbuka ya. Jangan nutup diri dulu. Ketika ada kritikan dari orang lain, ada masukan dari orang lain, jangan, enggak, saya udah olahraga kok. Tiap hari saya olahraga 1 jam, udah cukup kok. Pola makan saya udah bagus, semua pola istirahat saya bagus. Enggak begitu. Tapi dia kasih masukan lagi. Ayo, ya itu sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan itu mau jor-joran sama kita. Karena kan dia mencintai kita. Dia kekasih kita. Betul kan? Dia kekasih kita, masa dia pelit? Enggak. Cuman apa? Siap enggak hati kita menyambut dia? Siap enggak ketika kita dikasih berkat, kita bilang gini, aku enggak tertarik dengan berkat nih, tapi aku tertarik dengan engkau. Petrus ketika nangkap ikan sama teman-teman sepanjang hari, enggak dapat 1 teri pun enggak dapat, ikan kecil seteri pun enggak dapat. Oke, pagi hari udah mau berlabuh enggak dapat apa-apa, Yesus datang. Mana ada lauk pauk? Yesus tahu mereka enggak dapat apa-apa kan. Yesus bilang apa? Tebarkan jalamu sebelah kanan. Tebar. Dapat berapa? Kalau Alkitab menulisnya 153 ekor ikan besar-besar. Namun jala mereka tidak koyak. Saudara, waktu Petrus lihat Yesus datang, teman-temannya bilang, itu Yesus. Saudara, dia langsung pakai baju, dia nyebur ketemu Yesus.
Dia nggak tertarik sama ikan itu. 153 ekor. Ikan besar-besar. Mungkin seumur hidup belum pernah nangkap ikan sebanyak itu. Tapi hari itu berlimpah-limpah. Tapi dia nggak tertarik. Ini yang dinamakan apa? Bertobat dalam kelimpahan. Banyak kita bertobatnya dalam kesusahan. Banyak kita bertobatnya dalam penyakit. Udah masuk ruang ICU baru bertobat. Ya bertobat Pak. Ya bertobat Bu. Enggak. Bertobatlah dalam kelimpahan. Ya, kita udah gak tertarik. Petrus gak tertarik lagi dengan ikan yang banyak itu. Padahal dia nelayan. Tapi apa? Dia tertarik sama pribadi yang tidak membuang dia. Yang tidak berkata, Petrus kamu sudah menyangkal aku 3 kali ya. Kamu udah mengutuk aku gak kenal engkau lagi. Enggak. Dia kagum hanya sama pribadi ini. Yuk, sama-sama kita hanya kagum sama dia. Semua kita. Nanti ada sampai satu titik kau berkata, Pak, saya udah gak bisa berdoa lagi Pak. Pak, saya berdoa pun saya udah gak tahu mau minta apa lagi Pak. Udah, kau berkata, udah cukup Tuhan. Rahasianya, kalau kita bilang udah cukup, makin dikasih. Itu Tuhan. Tuhan tuh gitu loh. Cukup Tuhan, justru makin dikasih dia gak mau stop. Tapi kalau saudara berkata gak cukup, itu akan di stop. Kenapa? Dia tidak mau membinasakan kita, tapi dia mau kita menikmati cintanya.